Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AHMRIN. Kali ini kita akan mempelajari tentang jarak. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang titik. Nah, sekarang kita menuju ke jarak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik. Nah, kita fokus ke situ dulu ya. Sekarang kita langsung ke contohnya. Apa itu jarak titik ke titik? Nah, jarak titik ke titik itu seperti ini. Titik kemarin kan yang namanya titik kan ini seperti dikasih tanda titik sini. Yang di pojok-pojok kayak gini namanya kan titik. Masih ingat kan yang kayak kemarin? Nah, sekarang yang namanya titik itu titik A, titik B, titik C ini namanya titik. Sekarang kita ke contohnya. Jarak titik A ke titik B sama dengan, kita cari jarak titik A ke titik B itu sama dengan ruas dari kubus ini tersebut. Nah, diketahui ruas kubus ini 6 cm. Jadi jarak titik A ke titik B itu sama dengan ruas garis AB. Ruas garis AB kan sama dengan ruas kubus ini. Jadi sama dengan 6 cm. Mudah kan? Untuk yang kedua, jarak titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C itu kita cari dulu dengan kita tarik. Titik A di sini, titik C di sini, kita tarik. Seret. Nah, berarti ini kan bentuknya kan miring, membelah dari ini, dari bidang ABCD ini, dari kotak ini, tapi di tengah-tengah sini dengan garis miring. Nah, kalau A ke C ini, terus ABC ini, kalau kita buat segitiga itu kan seperti kayak gini. Ini ya, kayak gini. Ini kita buat seperti segitiga dulu. Sekarang kita sudah diketahui untuk mencari A ke C atau garis miring ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Dimana rumus Pythagoras itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang diketahui dari sisi AB itu sama dengan 6 cm, sisi BC 6 cm, berarti kita langsung gunakan cara rumus Pythagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat diakarkan. AB berapa? 6 cm, BC berapa? 6 cm, dikuadratkan. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 72 diakarkan. Itu berapa? Kan nggak ada hasilnya. Nah, ini kita bagi dua dulu. 36. Kenapa dibagi dua? Soalnya itu hasilnya itu bisa diakarkan. 36 kan. 36 kali 2. 36 itu akar 36 sama dengan kan 6. 2 kan tidak ada, berarti tetap 2. Berarti 6 akar 2. Tuh. Atau menggunakan rumus kubus atau menggunakan rumus diagonal sisi pada kubus, yaitu S akar 2, 6 akar 2. Kenapa kok menggunakan diagonal sisi? Karena sisi miring ini kan sama dengan kan itu diagonal sisi. Nah, dari kemarin kan sudah saya kasih tahu bahwa untuk mencari diagonal sisi itu bisa menggunakan rumus yang sangat mudah, yaitu sisi akar 2, 6 akar 2. Kayak gitu. Mudah kan untuk mencari titik ke titik dengan rumus Pythagoras. Intinya kita itu untuk mencarinya itu kita harus menggambar dulu. Misalkan kayak ini tadi miring, berarti kita cari segitiga. Segitiganya ini kan sama, berarti bisa menggunakan rumus Pythagoras kayak seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, jarak titik A ke titik G. Kita tarik jarak titik A dari sini ke titik G. Seret. Ini membentuk diagonal ruang. Diagonal ruang kan. Nah, ini ketika kita ambil ini juga membentuk segitiga. Dari sini kita ke titik C, terus kembali ke titik A, ini kan segitiga. Segitiga sini. Berarti ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ataupun rumus diagonal ruang. Rumus Pythagoras berarti kita cari sisi AC dan sisi CG. Sisi CG sudah diketahui 6 cm dan sisi AC tadi juga sudah diketahui 6 akar 2. Berarti tinggal kita kuadratkan. 6 akar
6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nih, 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat sama dengan 72 kuadrat. Dari mana? Yaitu 6 kali 6, 6 kali 6 36. 36 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2, berarti dikali 2. 36 dikali 2 sama dengan 72. 6 akar 6 kuadrat berapa? 36. 36 ditambah 72 sama dengan 108. Akar dari 108 berapa? Nah, ini kan nggak ada hasilnya nanti kan. Berarti kita cari ini dikalikan berapapun yang nanti bisa kita hasil akarnya itu bisa diakarkan, itu nilainya itu bisa. Misalkan ini saya buat 36 kali 3. Berarti 36 kan akar dari diakarkan 6. Kalau 3 nggak bisa, berarti 6 akar 3. Atau menggunakan rumus diagonal ruang. Pada ini hanya ketika soalnya itu kubus ya, selain kubus nggak bisa menggunakan rumus yang mudah kayak gini. Diagonal ruang itu rumusnya yaitu sisi akar 3. Sisi akar 3, sisinya tadi berapa? 6 cm. Nah, diakarkan 3, ketemu 6 akar 3. Mudah kan? Nah, itu sangat mudah sekali. Jadi intinya, kalau membentuk segitiga kayak gini, kita tarik dulu terus membentuk segitiga, berarti itu bisa menggunakan rumus Pythagoras. Tapi kalau tarikannya itu membentuk misalkan diagonal ruang ataupun diagonal sisi ataupun diagonal ruang, itu bisa menggunakan rumus yang sangat mudah sekali. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.